Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari kelompok Senjas Dessert Box. Jadi yang pertama itu ada key partners, di mana strategic alliance-nya itu merupakan toko makanan dan toko kue. By supplier itu merupakan supplier bahan baku. Kemudian yang kedua itu key activities, di mana produksinya ini memilih bahan, memasak, menjual dessert box, dan mempromosikan dessert box. Kemudian yang ketiga, value proposition, di mana di sini Senjas Dessert Box menyuguhkan kelembutan dessert yang manis di setiap gigitan, menawarkan berbagai pilihan rasa, bentuk, dan ukuran yang harganya itu terjangkau. Kemudian yang keempat itu ada customer relationships, membangun komunikasi dengan pelanggan secara interpersonal dengan cara membuat panggilan khusus kepada konsumen sehingga secara tidak langsung konsumen mengingat brand kami atau soft selling. Kemudian memberikan promo, diskon, dan giveaway pada beberapa waktu. Berlanjut ke customer segments, di mana targetnya ini adalah seluruh kalangan dari masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Kemudian key resource itu ada dua. Yang pertama dari human-nya, yaitu pekerja yang kreatif dan terampil. Lalu untuk finansialnya, modal awal sebesar 50.000 untuk membuat dessert box. Dan untuk channels, membuat video menarik tentang sensasi dan kelezatan dessert box. Di sini menggunakan media sosial dan internet untuk memperkenalkan Senjas Dessert Box, di mana media sosial itu mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, dan juga lain sebagainya. Kemudian memasarkan produk secara langsung kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, kemudian memasarkan juga produk pada events. Pada cost structure itu terdapat ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost ini merupakan diantaranya biaya sewa tempat, biaya marketing, dan beban penyusutan. Kemudian variable cost itu ada biaya produksi dan upah tenaga kerja. Dan terakhir revenue streams, di mana revenue streams ini terdapat dana dari investor, penjualan dessert box, dan penjualan makanan pendamping. Berikut merupakan foto dari tim kami beserta model bisnis kanvas yang kami buat. Kemudian ini adalah beberapa foto dari hasil pembeli yang membeli produk kami. Dan ini adalah screenshot foto like dari produk kami di Instagram. Berikut cuplikan beberapa testimoni atau video dari pembeli kami. Gimana rasanya Om? Enak? Oh dingin tuh enak. Enak kan? Nggak terlalu manis kan? Tapi kan boleh kan ini Boleh. hitamnya agak apel loh. Oh juga ada ya. Agak apel loh sebenarnya. Oke, thank you Tang. Mantap. Ya nggak coba deh. Oh itu coklat ya? Iya, coklat. Oke. Ini dessert boxnya enak, dia coklat tapi nggak bikin enak, jadi manisnya juga pas. Untuk rasanya ini enak. Kebetulan saya juga mesennya rasa coklat dan coklatnya juga berasa. Dan untuk harga juga murah dan terjangkau untuk mahasiswa dan cukup enak. Gimana rasanya? Enak? Rasanya enak, kayak creamy-nya itu dapat, kejunya juga banyak, ya cocok lah.
di harga 20.000. Berapa ya? Tidak komen apa-apa ya. Ini enak. Oke, perkenalkan kami dari Senja Dessert Box. Hari ini atau di video ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Di sudut sini ada namanya Rizky Dika Pratama dengan NIM 18 10 33 36. Sebelah saya ada Saya Niputu Mita Erlina Putri dengan NIM 20103252. Dan saya Senja Rustari Ningsih dengan NIM 18 10 31 12. saya bernama Ana Agung Yoga Purwita Yuda, NIM 19104135. Saya Gusti Agung Budi Pradipta dengan NIM 19103359. Dan yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Thomas Sugijodi dengan NIM 20103057. oke. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama itu saya katakan ya, karena di sini di materi perkuliahan kewirausahaan ini kita juga diajarkan beberapa teknik-teknik untuk memulai usaha atau kewirausahaan dari dasar. Oke, jawaban nomor 2 itu ya, karena di kampus kita juga mendapatkan sesi praktek atau kita memperjualbelikan produk secara langsung. Jadi kita juga dapat menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Kalau menurut saya sendiri, dari pembelajaran kewirausahaan dan dari semua praktik-praktik yang telah kami lakukan selama ini, saya menemukan ide dan gagasan untuk berwirausaha ke depannya. Contohnya, dari pikiran saya sendiri, saya ingin berwirausaha untuk menjual produk-produk yang saya akan buatkan, dan cara pengembangannya saya sudah belajar dari pembelajaran kewirausahaan selama ini. Dan jawaban saya sendiri ya. Kalau dari saya sendiri ya, karena dari saya sendiri saya sudah menemukan ide dan yang akan saya kembangkan, seperti praktik-praktik yang telah kami lakukan selama ini. Dan saya akan mengambil contoh dari praktik yang kami lakukan selama ini untuk mengembangkan ide bisnis yang akan kami buat. Menurut saya ya, karena setelah belajar kewirausahaan, saya lebih terbuka di dalam membuka suatu bisnis, memilih sebuah produk, dan juga memanage yang namanya keuangan di dalam menciptakan sebuah produk. Jadi jika kewirausahaan akan menciptakan, yaitu efek kita lebih bertantangan dalam menciptakan suatu usaha. Saya rasa tidak, karena di dalam pembelajaran yang sudah saya dapatkan, bisnis yang ada di dalamnya itu sudah banyak di pasaran, dan juga untuk menciptakan peluang usaha baru belum saya dapatkan. Ya pastinya jelas lah, dalam mata kuliah yang diajarkan dalam kewirausahaan itu, karena saya memiliki pikiran untuk kesadaran akan peluang bisnis sekitar kita. Misalnya konsumen yang di sekitar kita itu kebutuhannya apa aja, ada produk yang apa yang nggak ada di pasaran, itu kita harusnya menyediakan lah, karena dengan itu kan kita bisa menjajakan produk kita dengan laris lah mungkin, karena kan tidak ada saingannya. Jadi kita harus mengidentifikasi apa aja yang di pasaran itu belum ada. Menurut saya sih begitu. Ya pastinya lah ya, sebelum tadi itu kan udah saya bilang tuh, kita harus pinter-pinter sih identifikasi di pasaran produk-produk apa aja yang mungkin viral, terus yang nggak ada di pasaran lah. Kita harus bisa lah membuatnya produk itu. Bisa dibilang produk kita itu the one and only gitu di pasaran, karena
itu bisa kayak laris manis lah. Jadi konsumen itu kayak berpikir, misalnya kita menjajakan produk dessert mini box itu, kan itu jarang tuh yang semacam refill seperti itu. Jadinya kita untuk peluang bisnis ke depannya untuk maju itu sangat besar, karena kan kita satu-satunya lah bisa dibilang untuk refill ini dessertnya pertama lah, bisa dibilang mungkin di Bali ya pertama. Baik, menurut saya iya, karena dengan kita mencari-cari informasi baru itu kita bisa mendapatkan ide-ide baru di mana kita bisa menerapkan itu pada usaha kita nantinya. Jadi contohnya nih sekarang lagi viral ini. Nah, kita kan tahu itunya dari teknologi informasi kan. Jadi itu sangat membantu banget buat peluang usaha kita, dan kita bisa menerapkannya namun dengan cara yang berbeda sehingga tidak sama dengan yang lain dan berbeda. Menurut saya itu jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan, saya rasa saya sudah mampu untuk menemukan ide baru dalam berbisnis, di mana dalam mata kuliah kewirausahaan kita diajarkan untuk mengenali bakat kita, kemudian peka terhadap lingkungan dan melihat peluang-peluang yang berkemungkinan berpotensi tinggi untuk dijadikan bisnis. Sehingga setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini, saya rasa insting untuk peka terhadap lingkungan dan mengetahui keadaan sekitar yang bisa dijadikan peluang bisnis itu sudah semakin meningkat, dan perlahan-lahan masih dalam tahap belajar sehingga nantinya akan mampu untuk menemukan ide yang baru. Oke guys, jadi demikianlah jawaban-jawaban dari kita semuanya. Dan jika ada salah kata ataupun apapun, kita mohon maaf.